Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, khususnya buat Anda semua para pecinta pagelaran wayang, khususnya wayang kulit. Ya, tidak seperti biasanya nih pagelaran wayang kulit di Satelit TV. Kali ini kita akan akan menceritakan judul lakon pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Nanti beberapa episode ke depan kita akan berusaha menghadirkan narasumber yang sudah expert di bidangnya, pecinta wayang, pemerhati wayang. Nah, untuk itu langsung saja, kali ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Kita sambut di samping saya. Selamat malam Pak Kuat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Satelit TV se-Banyumas Raya. Oke, nah beliau ini salah satu pecinta wayang, pemerhati wayang, khususnya wayang kulit Pak Anggi. Ya, betul. Beliau ini asli Putra Banyumas. Untuk itu langsung saja kita kenalan. Monggo barangkali Pak Kuat bisa saya lagi menyapa pemirsa sekaligus berkenalan siapa sih Pak Kuat ini. Monggo Pak. Baik, terima kasih para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, para pencinta wayang khususnya wayang kulit, dan juga para fans-fans dalang-dalang kondang ya, karena saya tahu juga bahwa banyak dalang-dalang kondang seperti Ki Seno Nugroho, kemudian Pak Anom Suroto, itu mempunyai fans-fansnya tersendiri. Sehingga rasanya mungkin juga di wilayah Banyumas ini juga ada fans-fansnya. Nah, seperti tadi telah diperkenalkan, memang saya adalah salah satu orang yang sangat senang terhadap kesenian wayang kulit. Wayang kulit. Iya. Jadi bisa dikatakan saya pemerhati lah, dalang juga bukan, ya, tapi sangat senang kepada wayang. Kenapa kok saya senang wayang? Karena yang namanya kehidupan di dunia ini tergambar di dalam pewayangan. Tergambar di dalam pewayangan, ya, Pak Anggi. Sebetulnya di dalam cerita wayang, khususnya wayang kulit, itu dua cerita besar yang selalu ditampilkan itu adalah cerita Mahabharata, dan cerita Ramayana. Ada Mahabharata dan ada Ramayana. Keduanya itu adalah berkaitan dengan masalah-masalah keduniaan. Keduniaan Pak ya. Kalau Mahabharata, ya, itu ceritanya adalah berkisar tentang pertikaian. Mahabharata itu tentang pertikaian Pak. Darah Bharata ya. Antara Pandawa dan Kurawa di dalam memperebutkan tahta dan harta kerajaan Astina. Itu kan yang diberikan di dunia kan seperti itu. Perebutan tahta, harta gitu. Kemudian kalau dari sisi wayang dengan cerita Ramayana, yang diperebutkan adalah wanita. Dewi Sinta. Jadi dua-duanya itu komplit sekali sebetulnya. Ya inilah masalah dunia yang gitu. Dan itu akan tergambar di sana. Kalau kita ingin menjadi tahu tentang dunia, mana yang baik ya, mana yang jelek, mari kita sama-sama nonton wayang. Nonton wayang kita belajar tentang wayang. Betul Pak, terutama buat saya Pak dan rekan-rekan saya di luaran sana, pemirsa Satelit TV di mana berada Pak, itu banyak sekali yang mungkin belum mengerti isi wayang itu apa, jadi ceritanya apa gitu kan Pak, terutama buat kaum-kaum seperti saya nih Pak, kaum-kaum milenial Pak. Ceritanya apa, bahasanya apa, mereka mungkin hanya sekilas gitu Pak. Nah mungkin barangkali nanti Bapak di sini bisa menceritakan gitu Pak. Namun sebelum bercerita Pak, Bapak aslinya mana Pak? Nah biar nanti pemirsa juga tahu nih Pak. Saya itu asli dari Purwokerto, Banyumas asli. Saya kuliah sekolah dari SD, saya pernah SD dulu loh Mas. Juga gitu Pak. Sampai dengan perguruan tinggi di S1-nya saya di Purwokerto. Di Purwokerto juga. SD-nya saya di SD Kristen 2 di Kauman sana. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 4, tapi belum di Karanglepas, masih di dekat SPG. Sekarang itu SMA berapa ya?
SPG itu di dekat SMA 5 napa nggih? Ya gitu ya. Nggih. SMP-nya saya SMP 4, kemudian SMA-nya SMA 1. Mungkin banyak juga teman-teman saya SMA 1 ini SD. Bisa say hello kepada teman-teman di sana nggih, Pak. Teman-teman SD, SMP, SMA dan kuliahnya saya di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman. Jadi komplit nggih, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang tinggalnya di mana, Pak? Sekarang saya di pinggirnya Jakarta. Di pinggirnya Jakarta. Tepatnya di Tangerang Selatan. Berarti malam ini datang khusus ya. Insya Allah nanti tiap minggu saya insya Allah alhamdulillah mau datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang wayang. Karena saya senang untuk menyampaikan hal semacam ini. Siapa tahu dengan penyampaian penjelasan sedikit tentang wayang itu nanti akan menjadi daya tarik bagi kaum milenial ya, sehingga mereka mencintai budaya sendiri yang sebetulnya juga bukan budaya-budaya yang remeh dan banyak mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat berguna bagi kehidupan. Kalau nggak salah, Pak, wayang itu juga kan kalau nggak salah di bulan November itu sudah dijadikan Hari Wayang Sedunia. Iya betul, ya. Itu bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga sudah menyampaikannya yang semacam ini. Sehingga ya kita sebagai bangsa Indonesia harusnya lebih bangga lagi ya dengan wayang, sehingga kita berusaha seperti apa sih wayang itu, sehingga kita nanti lebih mengerti tentang wayang. Akhirnya nanti kita bisa jadi wayang itu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Betul. Ya. Nah, sekarang banyak loh yang namanya dalang, sinden-sinden dari luar negeri. Nah, itu dia, Pak. Ya. Dalang, penayakan, sinden itu dari luar negeri banyak, Pak. Nah, saya juga kepengin sebetulnya, Pak. Jadi jangan sampai generasi muda malah kita bahkan ada yang nggak tahu ini namanya apa, termasuk saya loh, Pak. Alat musik ini apa namanya? Ya, insya Allah kan? kita perlahan kita insya Allah kan setiap minggu ini ya. Nanti saya insya Allah setiap minggu datang di Purwokerto ini untuk ngobrol dengan Mas Sato tentang wayang deh. Siap. Terima kasih. Ini kebetulan udah bawa properti, nanti kapan-kapan kita bawa properti. Harus nanti kita lihat apa sih makna wayang-wayang barangkali, alat musiknya gitu, Pak. Nah, berkaitan dengan pagelaran wayang malam ini, Pak, yang nanti akan kita tayangkan. Nah, kita akan mengambil lakon Wahyu Makutoromo. Wahyu Makutoromo. Wah, itu suatu cerita yang sangat menarik sekali. Itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan masalah kepemimpinan, itu sangat bagus sekali. Kepemimpinan, berarti kisah ini menceritakan tentang kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sebetulnya. Intinya adalah itu. Pemimpinnya atau syarat-syarat menjadi pemimpin atau apa, Pak? Gimana, Pak? Syarat-syarat jadi pemimpin dan juga otomatis nanti figurnya ya, karena bagaimana juga yang namanya figur, kemudian perilaku itu juga perlu di sini. Kita dengan melihat gambaran semacam ini kita bisa mencontoh, meniru bagaimana sih untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Oh gitu. Ada kisahnya nih, Pak. Maksudnya di judul wayang ini tentang kepemimpinan. Jadi Wahyu Makutoromo itu termasuk di dalam pewayangan adalah merupakan cerita carangan. Jadi cerita di dalam pedalangan itu ada dua, cerita pakem dan cerita carangan. Nah, kalau pakem itu adalah cerita induk yang diambil dari buku Mahabharata dan Ramayana. Kalau carangan, Bapak atau tahu carang? Carang itu kan cabangnya bambu. Jadi itu penggalan daripada cerita induknya itu. Gitu, carang. Jadi yang namanya, karena di sini cerita Wahyu Makutoromo adalah tentang perebutan kekuasaan, mencari kekuasaan yang langgeng. Itu adalah ada di sisi tadi seperti yang saya sampaikan di depan adalah tentang harta dan tahta. Ini berarti cerita Mahabharata. Ini Nah, itu boleh mulai masuk ke cerita ini. Monggo, Pak. Jadi nggak sabar nih pengen dengar ceritanya nih. Kembali saya sampaikan lagi bahwa yang namanya Mahabharata itu berisi tentang bagaimana caranya untuk meraih tahta dan harta. Nah, Wahyu Makutoromo ini juga demikian. Wahyu Makutoromo itu adalah suatu syarat lah ya, bahwa seorang pemimpin ketika mendapatkan Wahyu Makutoromo, itulah dia nantinya yang akan menurunkan raja
di kerajaan Astina. Astina, oke. Itu kan suatu kerajaan yang diperebutkan antara darah Bharata, antara Pandawa dan Kurawa itu. Oke, tadi ada makna-makna tentang kepemimpinan, Pak. Ya. Mungkin ada istilah pewayangannya apa nih? Itu, Pak. Jadi gini. Jadi Wahyu Makuthawarama kembali lagi ya, jadi garis besarnya itu yang menjadi Raja Astina pada waktu itu adalah Duryudana. Duryudana, ya. Duryudana kan ingin melanggengkan kekuasaannya dan berharap anak keturunannya itulah nanti yang menjadi raja. Padahal disyaratkan berdasarkan wangsit ya, wangsit dewa, bahwa yang menjadi raja di kemudian hari adalah yang menguasai Wahyu Makuthawarama. Duryudana berusaha, kemudian di pihak Pandawa juga berusaha untuk mendapatkan Wahyu Makuthawarama. Ya, hanya bedanya kalau dari Duryudana itu mencari wahyunya dengan menyuruh orang lain, menggunakan orang lain, ya, yaitu dengan meminta Adipati Karna. Nah, dari pihak Pandawa berangkat sendiri. Oh, gitu. Nah, ceritanya seperti apa? Ya nanti Pak Dalang. Biar penasaran nih, Pak. Saya hanya ingin menyampaikan inti di dalam ajaran, di dalam Wahyu Makuthawarama itu ternyata itu berupa ajaran. Oh gitu, ajaran. Ajarannya di dalam Wahyu Makuthawarama itu yang disebut dengan Hasta Brata. Hasta itu tahu? Hasta itu 8. Brata itu laku. Oh, berarti 8 laku. Ya, yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oh gitu, untuk melanggengkan kepemimpinannya atau untuk dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Oh gitu. Nah, karena zaman dulu itu masih katakanlah masih animisme dan sebagainya, sehingga mengacunya kepada alam, ya kan? Jadi contohnya yang bukan contoh, memang isinya adalah 8 itu. Hasta yang pertama adalah seorang pemimpin harus bisa seperti lakunya matahari. Matahari itu adalah sebagai sumber panas, ya, sumber energi, ya kan, kenyataannya seperti itu. Sumber kehidupan juga, sumber kehidupan. Maka diharapkan seorang pemimpin itu adalah bisa memberikan semangat, energi bagi anak buah yang dipimpin. Jadi kalau seorang pemimpin kemudian anak buahnya loyo semua, ya dia berarti dia tidak bisa memimpin dengan baik. Oh gitu. Nah, supaya dia loyo seperti apa? Ya diberdayakan, ilmunya ditambah, ya kan, gizinya diperbaiki, gajinya dinaikkan, kan gitu. Nah, itu yang paling penting itu. Saya kan aja seperti itu. Tapi tentunya honor rupa. Nah, kalau gajinya naik, tentunya kerjanya harus selalu memang luar biasa gitu, Pak. Iya, luar biasa banget. Itu yang pertama. Yang kedua, itu seorang pemimpin juga harus seperti lakunya bintang. Itu yang kedua nih, Pak. Bintang itu biasanya dijadikan patokan oleh para pelaut, kapan harus melaut, ya kan? Arahnya kemana? Betul. Nah, kemudian juga para petani, kapan nanam, ya kan? Itu pakai bintang juga. Iya, makanya kita kenal ada lintang luku. Oh, ya, bintang intinya. Nah, di dalam kepemimpinan, seorang pemimpin yang seperti bintang itu artinya seorang pemimpin yang bisa dijadikan patokan. Nggak mencela-mencele. Betul. Nggak ngomongnya A tapi perilakunya B. Nah, itu nggak pas. Nah, kamu harus rajin ya ininya. Dia itu tiduran. Nah, nanti anak buahnya alah perhatian patokannya gitu. Juga seperti itu, nggak otomatis kebetulan seperti itu, Pak, mengikuti. Jadi harus benar-benar jadi panjer lah supaya jadi contoh, mencontohi, dan dia juga melakukan sesuatu yang bisa dijadikan teladan. Kalau bahasa yang saya ketahui mungkin barangkali bisa hampir sama dengan Tuturi Handayani, gitu, Pak. Ya, bisa di sini adalah. Ya, bisa juga Ingaso Tulodo, Ingaso Tungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Wah, saya mulai belajar lagi nih, Pak. Jangan terus dibalik Ingarso ngusung bondo, Ingarso bangun wismo, kagem para garwa ingkang cacahipun sedasa. Waduh. Tuturi agrogoti. Lah ini yang enggak pas urusannya nih. Oke. Itu benar tadi Mas Hato bilang Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian yang ketiga yaitu meniru wataknya bulan. Bulan. Ya, bulan itu kan
bersinarnya itu kapan? Siang atau malam? Malam, Pak. Pada waktu malam kan? Malam hari, Pak. Nggih. Nah, kalau malam hari, kalau nggak ada bulan berarti Gelap. gelap. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin yang mempunyai watak seperti bulan itu bisa menerangi anak buah yang sedang dirundung kegelapan. Oh gitu, gini. Menerangi anak buahnya yang sedang dirundung kegelapan. Misalnya pas lagi sedih, bisa dibahagiakan. Oh gitu, baik. Yang namanya anak buah kadang-kadang bingung juga. Dia tuh di depan komputer, ini caranya gimana ya? Nggak selesai. Pemimpin datang, kenapa mas? Ini loh Pak, oh ini. Loh gini loh caranya, kamu restore dulu. Itu kan sudah jadi pemimpin, oke. Sudah harus, ya kan itu berarti tadi sedang gelap, ya kan? Nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya di komputer dengan baik, tapi begitu pimpinannya datang, disuruh di restore dulu, perbaiki mulai dari A, B dan sebagainya, maka dia jadi terang. Oh gitu, luar biasa dari bulan gitu Pak. Bulan. Kemudian yang berikutnya, keempat, nah tahan dulu Pak. Nah, yang keempat tahan dulu karena ini iklannya sudah mau datang nih Pak. Kita break dulu sejenak karena buat pemirsa pecinta pagelaran wayang kulit Satelit TV. Setelah ini kita akan membahas hasta berita yang keempat, tentunya masih bersama kami di pagelaran wayang kulit. Monggo. Iya, terima kasih pemirsa Satelit TV, khususnya para pecinta pagelaran wayang kulit terutama nggih. Nah, kembali lagi bersama kami masih dengan Bapak Kuat Waluyo. Kita akan melanjutkan tadi baru dari hasta brata itu baru 3 nih Pak. Nah, masih ada 5 lagi. Monggo Pak, dilanjutkan Pak. Monggo. Yang keempat adalah perilaku awan atau mendung ya. Itu secara umum itu yang namanya mendung itu menakutkan ya, gelap biasanya orang cepet-cepet mendung ya, atau kalau misalnya ada anak kita itu di luaran sini mendung nanti ada geluduk dan sebagainya, berarti kan menakutkan ya. Tetapi jatuhnya sebagai air hujan, ya kan, itu akan memberikan kehidupan di dunia ini, menghidupi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Menjadi berkah ya Pak. Iya. Jadi di dalam hal ini pemimpin di dalam ini bukan pemimpin kemudian yang ditakuti, bukan, tapi berwibawa. Berwibawa, oke. Ya, dan dalam tindakannya menentangkan anak buah yang dipimpin, ya. Ada manfaat di balik tindakannya, gitu. Betul itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah angin. Oke. Angin adalah mempunyai sifat itu akan memasuki segala ruangan yang kosong, ya kan? Iya betul. Artinya ya namanya leng semut ibaratnya juga dimasuki angin. Betul. Ya kan? Artinya seorang pemimpin yang mempunyai watak seperti angin, dia itu bisa mengetahui isi hati anak buah yang dipimpin. Ya, berusaha mendalami permasalahan-permasalahan yang sedang jadi permasalahan yang dihadapi oleh anak buah. Misalkan di suatu perusahaan sedang banyak kisruh gitu kan, di belakang ada tapi pemimpin karena punya sifat angin ini jadi tahu maksudnya. Dia tahu. Jadi ini mungkin karena ini mungkin ini. Sehingga, ini biasanya ini karena kurang gaji nih kayak gini kan. Tapi nyocok enggak. Bisa dinaikkan yang macam ini. Sehingga tidak sampai terjadi demo. Ya kan? Demo buruh lah, itu kan sebenarnya karena apa? Karena isi hatinya ya itu enggak diketahui oleh para pimpinan-pimpinan perusahaan. Termasuk bagi para masyarakat di negara ini. Gitu, jadi satu ledakan-ledakan yang justru merugikan. Oke, angin. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah samudra. Artinya samudra itu adalah mempunyai sifat luas, rata dan momot. Kan nggak ada samudra yang sempit, kan nggak ada. Kan? Rata itu adalah sifat air. Air itu akan selalu rata meskipun di bejananya itu dibikin miring, airnya tetap rata. Gitu kan? Nah, momot artinya mampu menampung air dari manapun. Pernah dengar nggak Mas Sato kalau Samudra India itu banjir karena meluapnya Sungai Serayu? Enggak mungkin, Pak. Ya enggak mungkin, ya kan? Dari mana sungai kan otomatis dari laut gitu kan. Dan biasanya ketika karena sungai itu kan biasanya isinya macam-macam, ada bangkai, ada tebok, pohon, dan semua masuk semua.
otomatis yang masuk ke samudra itu bisa kotoran, Betul. iya kan? Nggih. Bisa hal-hal yang baik. Nggih. Tapi semuanya itu disaring semuanya sehingga semakin ke tengah itu semakin jernih. Jernih. Ya. Oh, nggih, betul Pak. Kalau misalnya Mas Hato itu naik pohon kelapa sana Nggih. atau naik pesawat itu Nggih. di atas hutan, oh kenapa ya kok pinggiran itu kok budak, tapi yang tengahnya sudah gitu. Artinya bahwa yang namanya air laut itu semakin ke tengah semakin jernih. Nah, seorang pemimpin yang mempunyai watak seperti air laut adalah orang yang sabar, yang mau menerima masukan, baik masukannya itu berupa masukan yang jelek maupun yang baik. Dan otomatis bisa menyaringnya. Iya, menyaringnya, kemudian Sehingga semuanya dijadikan baik semua. baik semua. Wah, luar biasa. Tidak ada yang dijadikan jelek, nggak ada, tapi dijadikan baik semua. Oh, Itu gitu. sangat luar biasa sekali semacam itu. Luar biasa, nggih. Hmm. Wah, luar biasa. Oke, itu samudra nggih, Pak. Samudra. Nggih, Terus nggih. yang ketujuh adalah api. Api nggih. Oh, Api itu akan membakar semua yang dilaluinya. nggih. Kertas kalau dilalui api ya terbakar, pohon terbakar, kalau semuanya pokoknya terbakar. Tetapi Nggih. terbakarnya tetap proporsional. Nggih. Mana yang paling kering itulah pasti yang akan terbakar lebih dulu. Oh, nggih, betul, ya kan? betul. Artinya seorang pemimpin itu adil. Adil. Ya, semuanya itu tidak peduli. Itu anak buah itu tidak ada kesayangan dan sebagainya. Kalau salah ya dikenakan sanksi. Oh, nggih. Ya kan? Tapi kalau berprestasi, Nah, itu nanti ada di hasta yang lain. yang lain, Ini oke. api menunjukkan ketegasan terlebih dulu. ketegasan. Ya. Oh, ketegasan. Oke. Ya kan? Tapi tetap proporsional. Proporsional. Sesuai dengan kesalahannya masing-masing ini gitu. Nggih. Nah, Tegas ini yang adil nggih, Pak. tegas dan adil. Kemudian inilah yang tadi ditanyakan oleh Pak Ato itu. Yang terakhir yaitu sifatnya bumi. Bumi. Oh, nggih. Bumi itu akan menghasilkan Nggih. ya, apabila dibudidayakan. Budidayakan. Misalnya petani membudidayakan dengan cara menanam, ya, Nggih. mencangkul, menanam, kemudian itu akan menghasilkan padi, buah-buahan dan kebutuhan yang lain. Oh. Hasilnya itu nanti seperti kayak Mas Atom makan durian itu ya. Nggih. Itu adalah hasil daripada budi baik ya karena petani yang lain loh yang mau iya kan menanam pohon Nggih. mau diberikan bumi itu loh saya kasih. Oh. Nah, orang-orang pertambangan menggali itu hasilnya apa? Minyak. Ada minyak, barangkali ada Emas, emas, ya, nggih, Pak, nggih. ada emas, pertambangan yang lain. gas. Oke. Itu artinya apa? Pemimpin yang mempunyai watak seperti bumi Nggih. harus mau menghargai bagi mereka yang berprestasi. Oh, gitu. Ya, seperti petani prestasinya tadi dengan menanam, hasilnya adalah hasil yang berasal dari tanaman. Kemudian para ilmuwan pertambangan yang hasil dari pertambangan. Jadi komplit banget sebetulnya. Coba seandainya yang namanya ilmu manajemen tuh. Nggih. Yang fungsi-fungsi manajemen kan ada planning, organizing, activity, controlling itu dilandasi juga dengan ilmu leadership tadi, ya leadership Jawa. Leadership Jawa, nggih. Wah, itu betapa luar biasanya. nggih, luar biasa sekali, nggih, Iya. Pak. Jadi artinya ilmu leadership Jawa itu memang sudah mungkin ribuan tahun yang lalu sudah dimiliki, nggih, Pak. Iya. Dengan kitab yang artinya kitab pewayangan ini yang diceritakan. Iya. Nggih. Makanya kan jadi wajar bahwa siapa yang menurunkan raja adalah yang menguasai ilmu itu kan. Menguasai ilmu itu, betul. Iya kan? Betul. Nah, siapa yang menguasai itu? Ya nanti Pak Dalang yang akan cerita. Gitu, masalah itu. Apakah dari Kurawa atau atau dari Pandawa gitu. Kurawa yang melalui orang lain dengan komponan bayar ini. Oke. Atau yang dengan upaya sendiri bisa gitu. melalui tirakat, mulai belajar dan sebagainya. Wah, ini jadi semakin nggak sabar nih, Pak. Terakhir nih, Pak, sebelum kita menyaksikan bersama pertunjukannya. Nah, inti dari segala inti itu di cerita dengan lakon Wahyu Makutoromo berarti di Hasta Brata ini. Di Hasta Bratanya. Ya. Ini yang kadang-kadang terlepas dari penonton karena biasanya penonton wayang itu seneng pada sahabatnya perang itu ya. Oh nggih, perang dalangnya terus banget ya lumayan. Onto Wecononya. Onto Wecono itu ketika terjadi lucu atau garapnya di dalam
omong-omongan antar wayang itu menarik. Juga bisa dari sanggit cerita, ya, ceritanya yang seperti drama dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang intinya itu suka hilang. Makanya saya itu ingin yang kalau kita menonton wayang seperti kalau Wahyu Makutharomo berarti intinya adalah mengenai leadership, masalah kepemimpinan gitu. Gitu. Jadi cocoklah saya kira masih relevan dengan generasi milenial saat ini. Oke, wah terima kasih, luar biasa nih Mas ceritanya. Ternyata intinya di Hasta Brata itu. Di Hasta Brata. Sering sekali Pak kalau di pagelaran wayang kan ada dalang itu namanya apa ya Pak? Suluk atau apa gitu? Iya, suluk. Nah, Nuwun Sewu barangkali bisa sedikit Pak tentang suluk itu Pak sebelum kita melanjutkan ke pertunjukan Pak. Oke. Atau di episode berikutnya Pak? Saya kira di episode berikutnya ya. Nanti kita anukan lagi ya. Pemirsa semua, nanti di episode berikutnya kita tunggu Pak Kuat ini akan bersuluk dong begitu kalau bahasanya. Mencoba suluk lah. Oke, menirukan dalang. Menirukan dalang. Kata bukan dalang. Baik Pak, berhubung ini sudah intinya ini sudah tersampaikan, langsung saja kita saksikan bersama pagelaran wayang kulit di malam ini dengan lakon Wahyu Makutharomo. Monggo kita saksikan bersama.